Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, segala rangkaian ibadah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nats pemimpin kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah nats pemimpin kita pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu lagu pujian nomor Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita kepada petugas. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi semua. Kita akan doa syafaat kita pada hari ini untuk sponsor pribadi. Saya akan membagikannya. Yang pertama ada Bapak Yahya Herman Kanadi, Pak Iwan Purwanto, Pak Rudi Santoso, Bapak Rahman Mulyadi, Ibu Trivena Indardi, Ibu Esther Desiana, Bapak Setiawan Robahi, dan Bapak Yo Benhart. Ini didoakan untuk rekan-rekan di sebelah kanan. Berikutnya ada Bapak Jeff Galison, Ibu Mary Junaidi, Ibu Angela Wari, Ibu Eni Wati, Bapak Ruslan Christian, dan Bapak Cahya Robahi. Ini rekan-rekan di sebelah kiri. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap sponsor pribadi kami Tuhan, mereka yang tergerak menolong kami di tempat ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan pekerjaanmu, mereka tergerak Tuhan nanti untuk memperhatikan sekolah ini Bapak. Kami bersyukur untuk setiap mereka pribadi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu Tuhan, tetapi Tuhan khusus untuk Pak CF Tuhan yang selalu memperhatikan tempat ini Tuhan, selalu memberikan dukungan sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak CF, Tuhan menolong di hadirat Tuhan ya Tuhan. Setiap mereka yang lain Tuhan, Kau boleh bekerja Tuhan, setiap mereka, pelayanan mereka, hidup mereka, keluarga mereka juga Tuhan. Bapak, Kau boleh bersyukur Tuhan, boleh mengingat setiap mereka Tuhan. Dan terima kasih karena mereka perpanjangan tangan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini ya Bapak. Kami boleh bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikut kita akan berdoa untuk sponsor yayasan yang bernama ini akan meminta kesetiaan kaum laki-laki. Ada Channel of Blessing. Yang kedua ada Yayasan Pelayanan Kudus, ini untuk mahasiswa laki. Lalu yang kedua ada Yayasan Pelita Abadi Mulia dan Sandy Wek, ini untuk para siswi. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh bersyukur untuk setiap sponsor yayasan yang bekerja sama dengan STI Tuhan. Ada Channel of Blessing, ada Yayasan Pelayanan Kudus Tuhan. Lembaga yayasan ini Tuhan, Kau boleh pakai sebagai mitra kerjasama Tuhan, sebagai pertolongan Tuhan yang mendukung pendanaan di tempat ini, mendukung para mahasiswa yang belum memiliki sponsor Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap yayasan ini, setiap pemimpin yang Kau taruh, setiap visi misi yayasan Kau tuntun mereka dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, menjadi beban tanggungan pelayanan mereka, Tuhan sertai Tuhan, tolong Bapa. Setiap orang, hamba-hamba-Mu yang Kau letakkan di sana Tuhan, boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan atas setiap yayasan kerjasama ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang berikut adalah sponsor gereja. Yang pertama ada GKKAI Tarakan, GKA Gloria, GSPI Pamekasan, JPCC atau Gereja Tionghoa di Amerika. Ini minta kesetiaan di sebelah kiri saya. Lalu yang berikutnya ada GSPI Madiun, GSPI Sumber Solo, dan Sinode GSPI ini kesediaan di sebelah kanan. Mari kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur Tuhan, kembali kami menaikkan doa siapa Tuhan untuk kerjasama sponsor gereja Tuhan, gereja-gereja yang memperhatikan STI, kerjasama dengan STI Tuhan. Ada beberapa gereja yang Tuhan, ada GKKA, GKA, dan cabang-cabang GSPI, juga Sinode GSPI, serta GVCC di Amerika sana yang menjalin kerjasama dengan sekolah ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan melalui gereja-gereja-Mu ini Tuhan, semakin banyak orang dimenangkan, semakin bertumbuh Tuhan, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami berkati setiap gereja ini Tuhan, jadi ladang Tuhan, di mana orang-orang datang untuk bersekutu memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan setiap gereja ini, para gembala majelis, para pengurus gereja, orang-orang yang Kau tetapkan di sana, hamba-hamba-Mu, Kau berikan hikmat supaya visi misi gereja nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang terakhir, berdoa untuk mahasiswa yang sedang menyusun proposal dan skripsi. Lalu yang kedua, berdoa untuk berita 100 kata menjadi alat yang efektif untuk publikasi STTI Efrata. Yang ketiga, berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru agar
angkatan tahun 2025 dan 2026 kita sudah mendapatkan 15 mahasiswa. Kita tetap mendoakan, ada goalsnya ada 30. Mari kita doakan bersama. Bapak, kami boleh bersyukur, kami kembali hadiratmu Tuhan, berdoa untuk setiap mahasiswa yang sedang menyusun proposal dan skripsi supaya boleh di-ACC Tuhan. Sertai mereka dalam penulisan, sertai mereka dalam hikmat akal budi, apa yang kekurangan, buku-buku, website atau apapun itu sebagai bahan proposal maupun skripsi mereka. Engkau boleh julukan yang bergumul untuk laptop Tuhan. Engkau boleh tolong dengan pekerjaan tanganmu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa supaya mereka boleh selesai pada waktunya dan akan diutus untuk melayani Engkau di ladang Tuhan. Kami berdoa untuk berita 100 kata. Semoga melalui berita ini Tuhan, kami yakin dan percaya banyak orang-orang yang tergerak Tuhan, bahkan mungkin memiliki panggilan khusus melalui berita ini Tuhan. Semoga orang-orang lebih mengenal STD Efrata Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap mahasiswa yang sudah Engkau panggil Tuhan. Biarlah mereka tunggu akan panggilannya Tuhan. Ada 15 orang ini Tuhan, Kau sertai mereka supaya mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan dengan hati mereka Tuhan untuk setia. Juga berdoa untuk goals sampai 30 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang boleh bekerja. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi setiap pokok doa sahabat kami ini boleh nyata di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang boleh bekerja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada petugas yang telah membawa kita dalam persapaan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua mengangkat satu pujian dari kirim jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Yang pertama dan kedua dan yang ketiga. Thank
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang di masa ini kami akan mendengarkan sedikit pada firman-Mu. Mari menjalani dari awal hingga akhir firman Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tentu saja mari kita membuka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka ketakutan. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah Ia berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini tema kecil yaitu hidup baru dalam Kristus. Dari Yohanes 20 ayat 19-23 mencatat peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari pertama minggu itu. Pintu-pintu mereka terkunci karena mereka ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi. Dari ayat yang ke-19, dalam bagian ini Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa dan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Sebagai kalimat kunci kita pada pagi hari ini, nas ini mengajarkan kepada kita beberapa makna penting dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga para murid dan kita semua yang ada di tempat ini memperoleh jaminan bagaimana hidup baru dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Apa sih yang kita peroleh dari hidup baru di dalam Kristus? Yaitu poin yang pertama, memberi damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dari ayat yang ke-19 dan 21, saya akan membaca untuk semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut.
kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita dapat menghayati damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Dan mempercayai bahwa Dia telah mengalahkan musuh. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari pertama minggu itu. Ketika pintu-pintu rumah mereka terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, maka waktu itu mereka juga takut karena mereka pasti akan dibunuh seperti Yesus. Sebelumnya di ayat 19 dikatakan bahwa murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Pintu terkunci, melambangkan ketakutan para murid akan penganiayaan dan penguasa Yahudi. Mereka takut karena apa? Penganiayaan dari penguasa Yahudi. Ketakutan ini berakar dari konteks historis penantang para murid Yahudi, para pemimpin Yahudi terhadap pelayanan Yesus. Pintu-pintu terkunci ini juga berfungsi untuk menonjolkan sifat ajaib dari penampakan Yesus saat Ia masuk, meskipun ada penghalang fisik. Kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab selanjutnya bahwa Alkitab yang lama seperti Adam dan Hawa, mereka takut setelah jatuh ke dalam dosa. Petrus pun demikian. Kita tahu bahwa Petrus ini selalu mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi dan berada. Tapi dia bisa menyangkal Yesus karena dia merasa ketakutan. Dia takut karena dia akan dibunuh seperti Yesus, akan disiksa seperti Yesus, makanya dia takut. Seorang murid yang paling Yesus sayang itu, dimana Yesus pergi kemanapun dia selalu pergi, dia mengikuti Yesus. Tapi dimana Yesus ditangkap untuk disiksa, iman dia tergoyah dan dia menyangkal Yesus karena ketakutan. Damai sejahtera itu juga seperti buah roh. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 23. Galatia 5 pasal 22 ayat 23. Saya akan membacakan untuk semua ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ayat yang ke-23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Damai sejahtera termasuk buah roh. Dalam sejarah bahasa Yahudi, dalam sejarah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah Irene. Kita mungkin semua sini sudah belajar tentang bahasa Yunani ya. Mungkin kami semester 2 yang belum, tapi saya yakin dan percaya bahwa kakak tingkat pasti sudah tahu
pengertian semua dari ayat Alkitab. Yaitu Irene. Dalam Perjanjian Baru, Irene terutama menunjukkan keadaan dan tantangan harmonis dan sejahtera. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tidak ada konflik, dan adanya berkat-berkat positif. Minta maaf, adanya berkat-berkat positif seperti keselamatan, kemakmuran dan kedamaian rohani. Istilah ini sering dikaitkan dengan kedamaian yang datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Seperti kedamaian yang harus dijaga oleh orang percaya. Sebagai kita ya, menjaga kedamaian itu satu sama yang lainnya. Jadi marilah kita saling berdamai. Mungkin ada konflik antara kita, teman-teman. Marilah kita saling berdamai. Dalam bahasa Ibrani, Shalom sering diterjemahkan sebagai kedamaian, kelengkapan, kesejahteraan atau keselamatan. Yesus memberikan nama sejahtera kepada murid-muridnya, yang berarti bahwa ia telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan musuh, mengalahkan maut, kematian, di mana dia telah mengalahkan maut dan dia bangkit, dan dia memberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu, ucapan nama sejahtera bagi kamu lebih dari sekedar ucapan salam biasa. Ucapan ini menyampaikan kedamaian yang mendalam, yang datang dari perdamaian manusia, yang datang dari perdamaian manusia dengan Allah. Berarti kita sudah didamaikan oleh Allah dengan Yesus telah mati, memperoleh hidup yang kekal. Perdamaian manusia dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kedamaian ini menggenapi janji dari Yohanes 14, Yohanes pasal 15 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti beda sekali Yesus dan kita manusia, di mana dia memberikan damai sejahtera kepada kita dengan dia mati. Di mana Yesus meyakinkan para murid pengikutnya tentang kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia. Ucapan ini menandakan pemulihan hubungan dan penggenapan ketakutan mereka, mempersiapkan mereka untuk misi mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Para murid bersukacita. Dari ayat yang ke-20, sukacita para murid merupakan penggenapan janji Yesus, di mana ia menyatakan
dari Yohanes pasal 16 ayat 22. Di situ dimana ia meyakinkan mereka bahwa kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita. Sukacita ini bukan hanya bersifat emosional, tetapi berakar dalam kesadaran atau kemenangan Yesus atas kematian dan harapan akan hidup kekal. Sukacita ini menandai titik balik dari rasa takut menuju iman, dari keputusan menuju harapan, dan dari kebingungan menuju pemahaman atau misi Yesus. Akan misi Yesus dan pemberdayaan yang akan datang oleh Roh Kudus. Yesus telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan di situ dia mengatakan juga bahwa Aku mengutus kamu. Dia mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, seperti yang dia katakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Seperti Bapa telah mengutus aku. Ini menetapkan otoritas dan tujuan ilahi di balik misi Yesus. Bapa yang mengutus putra adalah tema utama dalam Injil Yohanes yang menyoroti kesatuan dan misi bersama dalam Tritunggal Maha Kudus. Misi Yesus diceritakan oleh ketaatan, kasih dan pengorbanan yang menjadi pola bagian para pengikutnya. Demikian pula aku mengutus kamu. Di sini Yesus mengutus para murid memperluas misinya kepada mereka. Pengutusan ini bukan sekedar tugas, tetapi kelanjutan dari pekerjaan Yesus di bumi. Apa yang kita peroleh dari hidup baru dalam Kristus. Poin yang kedua adalah memberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau sebelumnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya dan kepada kita semua yang ada di sini, selanjutnya Tuhan Yesus memberikan para murid dan kita yang ada di sini yaitu kuasa untuk mengampuni dosa. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Berarti bahwa mereka memiliki peran penting dalam melayani mengampuni dosa orang. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni juga, ya, mengampuni dosa orang, dosa-dosa teman-teman kita. Jika ada kesalahan, malah kita mengampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa seseorang,
Ini merupakan bagian dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Konteksnya penting karena mengikuti kebangkitannya yang menekankan otoritas yang diberikan kepada para muridnya. Tindakan mengampuni dosa berakar kuat dalam tradisi Yahudi, di mana hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Mereka mengampuni dosa menunjukkan tindakan ilahi para murid, tidak mengampuni atas otoritas, tidak mengampuni atas dasar otoritas mereka sendiri, tetapi merupakan alat pengampunan Allah. Hal ini sejalan dalam yang diajarkan dalam Matius 6 ayat yang ke-19, di mana Yesus memberikan Petrus kunci kerajaan surga dan melambangkan otoritas untuk mengikat dan melepaskan pengampunan dosa. Merupakan tema utama dalam Perjanjian Lama. Jika kita tidak mengampuni seseorang, jika Anda tidak mengampuni dosa seseorang, adanya kebijaksanaan dan tanggung jawab. Yang terakhir kita masuk dalam poin yang ketiga, apa yang kita peroleh dari hidup baru dengan Kristus, itu memberikan Roh Kudus. Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu dari ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus kuasa kepada murid-muridnya berarti bahwa mereka memiliki kuasa dan kemampuan untuk melayani dan memberitakan Injil. Seperti juga yang dengan damai sejahtera yang poin yang pertama tadi, bahwa Dia setelah memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi marilah kita juga saling mendamaikan diri. Seperti sekarang kawan-kawan kita yang sedang, atau alumni kita misi yang sedang di luar sana, dan orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus, berarti mereka belum berdamai dengan Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah didamaikan oleh Kristus, marilah kita juga mendamaikan orang, mengenal orang dengan Kristus dengan memberitakan Injil. Ketika ia mengatakan hal ini mengikuti penampakan Yesus setelah kebangkitan dan kepada para pengikutnya. Konteks yang penting karena terjadi setelah penyaliban dan kebangkitannya yang mendamai. Momen ini penting dalam teologi Kristen. Yesus baru saja meyakinkan para murid dengan damai dan mengutus mereka, yang menunjukkan dimulainya misi mereka untuk menyebarkan Injil.
Ia mengembusi mereka. Tindakan mengembusi para murid adalah simbolis yang mengingatkan kita akan Tuhan yang mengembuskan kehidupan ke dalam Adam dari Kejadian pasal 22 ayat. Kejadian 2 ayat 7. Ini menandakan ciptaan baru di mana para murid diperbarui secara rohani dan disadarkan untuk misi mereka. Terimalah Roh Kudus. Perintah ini adalah sebuah janji dan juga sebuah penyebaran Roh Kudus. Janji dan sebuah penyebaran. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang penting bagi para murid untuk memahami, membimbing dan menguatkan mereka dalam misi mendatang mereka. Ini adalah sebuah gambaran awal dari berdirinya Roh Kudus secara penuh yang akan terjadi para murid pada hari Pentakosta. Roh Kudus adalah untuk meyakinkan dunia yang dosa ini. Kebenaran dan penghakiman, dan dunia membimbing orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Tindakan ini menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Sebelum Yesus lahir juga dari nabi-nabi seperti Nabi Yeremia, mereka sudah mengatakan bahwa akan ada Mesias yang datang ke dunia. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, marilah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Karena Tuhan yang dahulu mendamaikan kita. Dia juga telah mati untuk kita dan telah mengalahkan maut supaya kita hidup damai dengan Dia. Jadi marilah kita belajar membangun relasi juga dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Yesus juga telah mengajar kita bahwa kita harus saling mengampuni. Jadi marilah kita saling mengampuni satu sama yang lain. Jika ada kesalahan antara kita dengan sesama kita atau dengan teman kita sendiri, marilah kita saling mengampuni. Seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya minta Ringkas Kristus Pak Andre menutup doa berkat dan doa. Baik, mari saya akan minta pakai berdiri. Akan akhiri diskusi kita pada pagi hari. Bapa kami di sorga, terima kasih kembali kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Engkau kembali melawat kami dengan perkenan firman-Mu, di mana kami hidup baru di dalam Tuhan Yesus, di mana berkat-berkat rohani yang kami peroleh dalam segala karya-Mu yang begitu besar. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang hidup mengalami berkat rohani tersebut di dalam hidup. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu Ishak yang sudah menyampaikan perkenan firman-Mu, senantiasa menolong, memberkati di dalam segala proses studi, pembentukan pelayanan dan masa depan pelayanannya, berkarya yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya berdoa juga Bapa untuk hari ini dalam segala tugas pekerjaan, perkuliahan yang ada, memberkati setiap dosen yang mengajar, peranan yang akan mengambil
kepada Tuhan dan terima berkat. Biarlah kekayaan berkat kasih karunia daripada Bapa dalam cinta kasih yang agung dalam Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dalam dari Allah Kudus kiranya memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bukakan panggilan ya Tuhan. Ada 15 orang ini ya Tuhan, Kau sertai mereka supaya mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan. Berikan hati mereka Tuhan untuk setia. Juga berdoa untuk goals sampai 30 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang boleh bekerja. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi setiap pokok doa server kami ini boleh nyata di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang boleh bekerja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada petugas yang telah membawa kita dalam persapaan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua mengangkat satu pujian dari kirim jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Yang pertama dan kedua dan yang ketiga. Thank
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Kembali lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang di masanya kami akan mendengarkan sedikit pada firman-Mu. Mari menjaga dari awal hingga akhir kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Langsung saja mari kita membuka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka ketakutan. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah ia berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini tema kecil yaitu hidup baru dalam Kristus. Dari Yohanes 20 ayat 19-23 mencatat peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari pertama minggu itu. Pintu-pintu mereka terkunci karena mereka ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi. Dari ayat yang ke-19, dalam bagian ini Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa dan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Sebagai kalimat kunci kita pada pagi hari ini, nas ini mengajarkan kepada kita beberapa makna penting dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga para murid dan kita semua yang ada di tempat ini memperoleh jaminan bagaimana hidup baru dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Apa sih yang kita peroleh dari hidup baru di dalam Kristus? Yaitu poin yang pertama, memberi damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dari ayat yang ke-19 dan 21, saya akan membaca untuk semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita dapat menghayati damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Dan mempercayai bahwa Ia telah mengalahkan musuh. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari pertama minggu itu. Ketika pintu-pintu rumah mereka terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, maka waktu itu mereka juga takut karena mereka pasti akan dibunuh seperti Yesus. Sebelumnya di ayat 19 dikatakan bahwa murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Pintu terkunci, melambangkan ketakutan para murid akan penganiayaan dan penguasa Yahudi. Mereka takut karena apa? Penganiayaan dari penguasa Yahudi. Ketakutan ini berakar dari konteks historis penantang para murid Yahudi, para pemimpin Yahudi terhadap pelayanan Yesus. Pintu-pintu terkunci ini juga berfungsi untuk menonjolkan sifat ajaib dari penampakan Yesus saat Ia masuk, meskipun ada penghalang fisik. Kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab selanjutnya bahwa Alkitab yang lama seperti Adam dan Hawa, mereka takut setelah jatuh ke dalam dosa. Petrus pun demikian. Kita tahu bahwa Petrus ini selalu mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi dan berada. Tapi dia bisa menyangkal Yesus karena dia merasa ketakutan. Dia takut karena dia akan dibunuh seperti Yesus, akan disiksa seperti Yesus, makanya dia takut. Seorang murid yang paling Yesus sayang itu, dimana Yesus pergi kemanapun dia selalu pergi, dia mengikuti Yesus. Tapi dimana Yesus ditangkap untuk disiksa, iman dia tergoyah dan dia menyangkal Yesus karena ketakutan. Damai sejahtera itu juga seperti buah roh. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 23. Galatia 5 pasal 22 ayat 23. Saya akan membacakan untuk semua ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Damai sejahtera termasuk buah roh. Dalam sejarah bahasa Yahudi, dalam sejarah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah Irene. Kita mungkin semua sini sudah belajar tentang bahasa Yunani ya. Mungkin kami semester 2 yang belum, tapi saya yakin dan percaya bahwa kakak tingkat pasti sudah tahu pengertian semua dari ayat Alkitab.
yaitu Irene. Dalam Perjanjian Baru, Irene terutama menunjukkan keadaan dan tantangan harmonis dan sejahtera. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tidak ada konflik, dan adanya berkat-berkat positif. Minta maaf, adanya berkat-berkat positif seperti keselamatan, kemakmuran dan kedamaian rohani. Istilah ini sering dikaitkan dengan kedamaian yang datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Seperti kedamaian yang harus dijaga oleh orang percaya. Sebagai kita ya, menjaga kedamaian itu satu sama yang lainnya. Jadi marilah kita saling berdamai. Mungkin ada konflik antara kita, teman-teman. Marilah kita saling berdamai. Dalam bahasa Ibrani, Shalom sering diterjemahkan sebagai kedamaian, kelengkapan, kesejahteraan atau keselamatan. Yesus memberikan nama sejahtera kepada murid-muridnya, yang berarti bahwa ia telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan musuh, mengalahkan maut, kematian, di mana dia telah mengalahkan maut dan dia bangkit, dan dia memberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu, ucapan nama sejahtera bagi kamu lebih dari sekedar ucapan salam biasa. Ucapan ini menyampaikan kedamaian yang mendalam, yang datang dari perdamaian manusia, yang datang dari perdamaian manusia dengan Allah. Berarti kita sudah didamaikan oleh Allah dengan Yesus telah mati, memperoleh hidup yang kekal. Perdamaian manusia dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kedamaian ini menggenapi janji dari Yohanes 14, Yohanes pasal 15 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti beda sekali Yesus dan kita manusia, di mana dia memberikan damai sejahtera kepada kita dengan dia mati. Di mana Yesus meyakinkan para murid pengikutnya tentang kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia. Ucapan ini menandakan pemulihan hubungan dan penggenapan ketakutan mereka, mempersiapkan mereka untuk misi mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Para murid bersukacita. Dari ayat yang ke-20, sukacita para murid merupakan penggenapan janji Yesus, di mana ia menyatakan dari Yohanes pasal 16 ayat 22,
Di situ di mana ia meyakinkan mereka bahwa kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita. Sukacita ini bukan hanya bersifat emosional, tetapi berakar dalam kesadaran atau kemenangan Yesus atas kematian dan harapan akan hidup kekal. Sukacita ini menandai titik balik dari rasa takut menuju iman, dari keputusan menuju harapan, dan dari kebingungan menuju pemahaman atau misi Yesus. Akan misi Yesus dan pemberdayaan yang akan datang oleh Roh Kudus. Yesus telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan di situ dia mengatakan juga bahwa Aku mengutus kamu. Dia mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, seperti yang dia katakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Seperti Bapa telah mengutus aku. Ini menetapkan otoritas dan tujuan ilahi di balik misi Yesus. Bapa yang mengutus putra adalah tema utama dalam Injil Yohanes yang menyoroti kesatuan dan misi bersama dalam Tritunggal Maha Kudus. Misi Yesus diceritakan oleh ketaatan, kasih dan pengorbanan yang menjadi pola bagian para pengikutnya. Demikian pula aku mengutus kamu. Di sini Yesus mengutus para murid memperluas misinya kepada mereka. Pengutusan ini bukan sekedar tugas, tetapi kelanjutan dari pekerjaan Yesus di bumi. Apa yang kita peroleh dari hidup baru dalam Kristus. Poin yang kedua adalah memberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau sebelumnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya dan kepada kita semua yang ada di sini, selanjutnya Tuhan Yesus memberikan para murid dan kita yang ada di sini yaitu kuasa untuk mengampuni dosa. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa. Berarti bahwa mereka memiliki peran penting dalam melayani mengampuni dosa orang. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni juga, ya, mengampuni dosa orang, dosa-dosa teman-teman kita. Jika ada kesalahan, malah kita mengampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa seseorang,
Ini merupakan bagian dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Konteksnya penting karena mengikuti kebangkitannya yang menekankan otoritas yang diberikan kepada para muridnya. Tindakan mengampuni dosa berakar kuat dalam tradisi Yahudi, di mana hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Mereka mengampuni dosa menunjukkan tindakan ilahi para murid, tidak mengampuni atas otoritas, tidak mengampuni atas dasar otoritas mereka sendiri, tetapi merupakan alat pengampunan Allah. Hal ini sejalan dalam yang diajarkan dalam Matius 6 ayat yang ke-19, di mana Yesus memberikan Petrus kunci kerajaan surga dan melambangkan otoritas untuk mengikat dan melepaskan pengampunan dosa. Merupakan tema utama Perjanjian Lama. Jika kita tidak mengampuni seseorang, jika Anda tidak mengampuni dosa seseorang, adanya kebijaksanaan dan tanggung jawab. Yang terakhir kita masuk dalam poin yang ketiga, apa yang kita peroleh dari hidup baru dengan Kristus, itu memberikan Roh Kudus. Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu dari ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus kuasa kepada murid-muridnya berarti bahwa mereka memiliki kuasa dan kemampuan untuk melayani dan memberitakan Injil. Seperti juga yang dengan damai sejahtera yang poin yang pertama tadi, bahwa Dia setelah memberikan damai sejahtera kepada kita, jadi marilah kita juga saling mendamaikan diri. Seperti sekarang kawan-kawan kita yang sedang, atau alumni kita misi yang sedang di luar sana, dan orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus, berarti mereka belum berdamai dengan Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah didamaikan oleh Kristus, marilah kita juga mendamaikan orang, mengenal orang dengan Kristus dengan memberitakan Injil. Ketika ia mengatakan hal ini mengikuti penampakan Yesus setelah kebangkitan dan kepada para pengikutnya. Konteks yang penting karena terjadi setelah penyaliban dan kebangkitannya yang mendamai. Momen ini penting dalam teologi Kristen. Yesus baru saja meyakinkan para murid dengan damai dan mengutus mereka, yang menunjukkan dimulainya misi mereka untuk menyebarkan Injil.
Ia mengembusi mereka. Tindakan mengembusi para murid adalah simbolis yang mengingatkan kita akan Tuhan yang mengembuskan kehidupan ke dalam Adam dari Kejadian pasal 22 ayat. Kejadian 2 ayat. Ini menandakan ciptaan baru di mana para murid diperbarui secara rohani dan disedarkan untuk misi mereka. Terimalah Roh Kudus. Perintah ini adalah sebuah janji dan juga sebuah penyebaran Roh Kudus. Janji dan sebuah penyebaran Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang penting bagi para murid untuk memahami, membimbing dan menguatkan mereka dalam misi mendatang mereka. Ini adalah sebuah gambaran awal dari berdirinya Roh Kudus secara penuh yang akan terjadi para murid pada hari Pentakosta. Roh Kudus adalah untuk meyakinkan dunia yang dosa ini. Kebenaran dan penghakiman, dan dunia membimbing orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Tindakan ini menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Sebelum Yesus lahir juga dari nabi-nabi seperti Nabi Yeremia, mereka sudah mengatakan bahwa akan ada Mesias yang datang ke dunia. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, marilah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mendamaikan kita. Dia juga telah mati untuk kita dan telah mengalahkan maut supaya kita hidup damai dengan Dia. Jadi marilah kita belajar membangun relasi juga dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Yesus juga telah mengajar kita bahwa kita harus saling mengampuni. Jadi marilah kita saling mengampuni satu sama yang lain. Jika ada kesalahan antara kita dengan sesama kita atau dengan teman kita sendiri, marilah kita saling mengampuni. Seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya minta dari Spiritus Pak Andre menutup doa berkat dan doa. Baik, mari saya akan kita pakai berdiri dan akan akhiri diskusi kita pada pagi. Bapa kami di sorga, terima kasih kembali kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Engkau kembali melawat kami dengan perkenan firman-Mu, di mana kami hidup baru di dalam Tuhan Yesus, di mana berkat-berkat rohani yang kami peroleh dalam segala karya-Mu yang begitu besar. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang hidup mengalami berkat rohani tersebut di dalam hidup. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu Ishak yang sudah menyampaikan perkenan firman-Mu, senantiasa menolong, memberkati di dalam segala proses studi, pembentukan pelayanan, masa depan pelayanannya, berkarya yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya berdoa juga Bapa untuk hari ini dalam segala tugas pekerjaan, perkuliahan yang ada, memberkati setiap dosen yang mengajar, peranan yang akan ambil
kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Biarlah kekayaan berkat kasih karunia daripada Bapa dalam cinta kasih yang agung dalam Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dalam dari Allah Kudus kiranya memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.